Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di live streaming kita hari ini. Perkenalkan, saya Putri Nurlanisa dan hari ini saya akan menemani teman-teman sebagai host. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang profesi pengacara. Mungkin kita sering dengar kata pengacara, tapi belum banyak yang tahu seperti apa sih sebenarnya peran pendidikan dan aturan dalam profesi pengacara ini. Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini kita sudah bersama pemateri kita, yaitu Fitri Naiseli, yang akan membahas tentang profesi pengacara secara singkat dan mudah dipahami. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Kak Fitri Naiseli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Fitria Nisbi untuk memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah karena telah sempat untuk membawakan materi hari ini. Sebelumnya saya bertanya kepada peserta didik yang hadir pada hari ini. Jadi bagaimana kabarnya? Halo adik Nia Ramadhani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja. Nah, nah, baik, pada hari ini sesuai yang telah dikatakan tadi oleh moderator atau host pada kesempatan kali ini, bahwa hari ini kita akan membahas materi tentang profesi pengacara. Nah, jadi apa-apa saja yang menjadi peran dan tanggung jawab pengacara, serta apa-apa saja yang dilakukan oleh profesi tersebut. Jadi, pengacara memiliki peran penting dalam sistem hukum untuk membantu masyarakat mendapatkan keadilan. Nah, jadi profesi pengacara ini, mereka itu bertugas memberikan nasihat hukum, mendampingi klien, dan membela kepentingan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, jadi profesi pengacara tadi di sini itu yang pertama itu sebagai penasihat hukum. Nah, jadi profesi pengacara ini memberikan panduan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Nah, selain sebagai penasihat hukum, juga profesi pengacara ini bertugas untuk mendampingi klien. Jadi pengacara di sini itu mendampingi klien selama proses hukum itu berlangsung. Nah, yang ketiga itu selain berperan sebagai penasihat hukum, pendampingan klien, juga profesi pengacara ini berperan sebagai pembela kepentingan. Nah, jadi profesi pengacara ini itu membela hak dan kepentingan klien secara profesional mereka. Nah, jadi untuk menempuh atau mencapai profesi tersebut diperlukan untuk menempuh melalui jalur pendidikan formal yang bersifat wajib. Nah, jadi profesi pengacara itu untuk menjadi pengacara itu sendiri, pendidikan formal itu adalah syarat mutlak atau wajib karena profesi ini berhubungan langsung dengan hak-hak seseorang. Nah, jadi yang pertama itu tentunya menempuh pendidikan S1 jurusan hukum. Nah, yang di mana di sini itu kita mempelajari bagaimana dasar-dasar hukum, entah itu hukum perdata, pidana, tata negara, dan cara berargumentasi di persidangan. Nah, setelah menempuh pendidikan S1 hukum, kemudian dilanjutkan dengan PKPA atau Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Nah, disingkat dengan PKPA
untuk memahami langsung bagaimana praktek hukum seperti menyusun gugatan dan teknik sidang. Nah, setelah menjalani pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA ini, selanjutnya dilanjutkan dengan ujian profesi advokat. Nah, jadi di sini wajib untuk lulus ujian profesi advokat atau yang disingkat dengan UPA, yang dimana itu UPA ini diselenggarakan oleh organisasi advokat. Misalnya itu organisasi Peradi. Nah, setelah menjalani ketiga tahap yang dimulai dari pendidikan S1 Hukum, pendidikan khusus profesi advokat, yang kemudian dilanjutkan dengan ujian profesi advokat. Nah, terakhir itu ada di tahap sumpah dan praktik, yang dimana di sini kita itu disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan didaftarkan sebagai anggota Peradi untuk resmi berpraktik. Nah, jadi selanjutnya itu di mana sih kita dapat menemukan pendidikan S1 jurusan hukum yang berada di wilayah kita sendiri atau yang terdekat, yang di mana itu ada di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama itu untuk wilayah Sulawesi Barat sendiri itu ada beberapa perguruan tinggi yang menyediakan jenjang pendidikan S1 jurusan hukum. Yang pertama itu berada di kampus kita sendiri, yaitu STAIN Majene, yang menyediakan program studi atau jurusan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Yang kedua ada di Universitas Sulawesi Barat yang menyediakan jurusan Ilmu Hukum. Selanjutnya ada Universitas Al-Asy'ariyah Mandar yang menyediakan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya ada Universitas Terbuka yang menyediakan jurusan atau program studi Ilmu Hukum. Dan selanjutnya ada Universitas Tomakaka yang menyediakan jurusan Ilmu Hukum. Nah, selanjutnya kita beralih ke wilayah Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama itu ada Universitas Hasanuddin yang menyediakan jurusan Ilmu Hukum. Selanjutnya ada UIN Alauddin Makassar yang menyediakan program studi Ilmu Hukum. Selanjutnya ada Universitas Muslim Indonesia menyediakan program studi Ilmu Hukum. Selanjutnya ada Universitas Negeri Makassar yang menyediakan jurusan Ilmu Hukum. Selanjutnya ada Universitas Bosowa yang menyediakan jurusan Ilmu Hukum. Dan terakhir ada di Universitas Muhammadiyah Makassar Ilmu Hukum. Nah, jadi dapat kita temui jenjang pendidikan yang menyediakan S1 Hukum sebagai tahap awal menjadi seorang pengacara. Nah, selanjutnya, pendidikan nonformal dan alternatif karir pada profesi pengacara. Nah, jadi yang perlu diketahui bahwa profesi pengacara itu tidak memiliki jalur pendidikan nonformal karena syarat utamanya adalah gelar S Hukum dan lulus pendidikan advokat. Nah, jadi dalam artian di sini pengacara itu wajib S1 Hukum dan tidak ada pendidikan nonformal yang dapat dicapai bila ingin menjadi seorang profesi pengacara. Nah, jadi di sini itu hanya yang memenuhi syarat formal saja yang dapat mewakili klien di pengadilan dan disebut sebagai pengacara. Tetapi bisa saja mendapatkan karir non-pengacara jika seseorang tanpa gelar hukum, tetapi ia tetap bisa bekerja di dunia hukum. Nah, entah itu sebagai staf legal perusahaan, konsultan perusahaan, dan asisten hukum. Tetapi mereka tidak boleh bertindak sebagai advokat. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup pekerjaan pada profesi pengacara di berbagai lembaga dan organisasi. Nah, jadi pengacara itu memiliki kesempatan kerja yang luas di berbagai sektor yang dimulai dari lembaga peradilan hingga organisasi internasional. Yang pertama itu, jadi pengacara dapat
ditemui atau dapat bekerja di lembaga peradilan tentunya. Yang dimana itu beberapa di antaranya ada Mahkamah Agung dan peradilan khusus, yaitu peradilan agama, militer, dan TUN. Yang kedua, ada lembaga pemerintah. Nah, selain dari lembaga peradilan juga ada lembaga pemerintahan, seperti Kementerian Hukum dan HAM, BPN, dan lembaga negara lainnya. Yang ketiga, ada firma hukum dan swasta. Nah, jadi ruang lingkupnya itu tidak hanya pada lembaga-lembaga pemerintahan, tetapi juga dapat ditemukan pada firma hukum dan swasta. Nah, jadi firma hukum itu adalah tempat di mana para pengacara itu bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi, juga tersedia pengacara independen. Nah, jadi pengacara independen itu mereka pengacara yang berdiri sendiri dan bekerja secara mandiri. Dan Departemen Hukum Internal Perusahaan. Nah, selain itu, pengacara di sini juga dapat bekerja di Departemen Hukum Internal Perusahaan yang dimana menangani kasus-kasus yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, selain pada lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, firma hukum dan swasta, juga para pengacara bisa bekerja di organisasi internasional. Nah, di mana pengacara itu bekerja di Bank Dunia, baik itu organisasi IMF atau PBB, untuk menangani isu-isu hukum yang secara global. Nah, selanjutnya itu status profesi dan larangan rangkap jabatan pada profesi pengacara itu juga ada. Nah, jadi pengacara adalah profesi mandiri dan profesional. Jadi pengacara di sini itu tidak terikat oleh pemerintah. Jadi artinya profesi ini termasuk kategori person oriented karena berhubungan langsung dengan klien. Serta adanya larangan rangkap jabatan yang dimana telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Advokat yang melarang advokat merangkap jabatan dengan status pegawai, pegawai negeri sipil atau PNS, TNI atau Polri. Jadi advokat itu harus mengundurkan diri dari profesinya untuk menjadi PNS. Nah, selanjutnya ada sistem gaji dan tunjangan profesi. Nah, jadi dalam profesi pengacara ini, pendapatan pengacara itu sangat bervariasi, tergantung pada tempat kerja dan jumlah kasus yang ditangani oleh pengacara tersebut. Nah, jadi pendapatan awalnya itu berkisar pada 3 juta dan pendapatan tertingginya itu berkisar sampai dengan 20 juta ke atas. Nah, jadi pendapatan awal itu kisaran gaji bulanan terendah untuk pengacara tadi senilai 3 juta dan untuk pendapatan bulanan yang bisa dicapai di kantor hukum besar atau praktik mandiri sukses itu terbilang 20 juta. Selanjutnya itu sistem gaji pada praktik mandiri itu jadi pendapatannya itu berasal dari honor klien. Jadi semakin banyak kasus yang diperoleh oleh profesi pengacara itu, maka semakin besar pula penghasilan yang didapatkan. Selain itu ada kantor hukum atau perusahaan. Jadi di sini para pengacara itu mendapat gaji bulanan yang lebih stabil, ditambah tunjangan, entah itu tunjangan kesehatan, transportasi, dan bonus tahunan. Jadi artinya pengacara di sini itu tidak mendapatkan tunjangan profesi langsung dari negara, tetapi mendapatkan dari kantor hukum dan praktik mandiri sesuai dengan dirinya. Nah, selanjutnya ada jaminan hari tua dan kesehatan. Nah, jadi di sini pengacara di Indonesia itu tidak memiliki jaminan pensiun otomatis dari negara. Nah, jadi jaminan hari tua ini bersifat opsional dan merupakan inisiatif pribadi. Nah, di sini jaminan kesehatan itu pengacara mandiri wajib mendaftar BPJS Kesehatan sendiri jika bekerja di perusahaan.
Biasanya itu disediakan asuransi tambahan. Nah, selain jaminan kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, di sini juga itu pengacara di sini dapat mendaftar mandiri untuk jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun atau JP. Jadi, organisasi di sini itu advokat, organisasi advokat itu sering bekerja sama untuk ini. Nah, jadi ada juga investasi mandiri. Jadi, banyak para pengacara merencanakan masa pensiun melalui investasi pribadi atau dana pensiun swasta. Selanjutnya ada jenjang karir di firma hukum. Nah, jadi sistem promosi jabatan pengacara itu sangat terstruktur. Nah, di sini didasarkan pada pengalaman, keahlian, perolehan klien, dan kontribusi terhadap firma. Nah, jadi adapun jenjang karir pertama itu pada paralegal internal. Jadi posisi entry level di sini itu adalah ia pengacara yang baru terangkat atau baru mengikuti sumpah. Nah, jadi di sini ia ditugaskan untuk pada riset hukum dan mengurus administrasi dokumen. Nah, posisi selanjutnya itu ada junior associate. Jadi, di sini itu pengacara pemula yang bekerja di bawah bimbingan senior. Jadi, di sini itu ia telah menyusun dokumen dan mendampingi sidang. Nah, posisi setelah junior associate itu ada senior associate. Jadi, di sini itu artinya pengacara ini telah berpengalaman sudah sampai 5-6 tahun yang mulai mengelola kasus sendiri dan mulai membimbing junior yang ada di bawahnya. Nah, selain itu, adapun posisi tertinggi pada jenjang karir ini ada pada posisi partner atau mitra. Nah, jadi di sini ada posisi tertinggi yang dimana pengacara di sini itu sudah menjadi pemilik sebagian firma dan berbagi keuntungan. Nah, selanjutnya ada kriteria promosi dan jalur alternatif pada profesi pengacara. Nah, jadi kenaikan tingkat itu tidak otomatis pada profesi pengacara, melainkan melalui evaluasi kinerja yang ketat pada pengacara itu sendiri. Nah, jadi adapun kriteria utama promosi itu didasarkan pada pengalaman dan keahlian atau spesialisasi yang telah dilalui oleh pengacara tersebut. Nah, kedua itu ada kemampuan analisis kasus yang kompleks. Selain itu ada perolehan klien, yang selanjutnya itu ada kualitas kerja dan profesionalisme, dan yang terakhir ada kemampuan kepemimpinan dan kerja sama tim. Nah, selain itu, jadi profesi pengacara tidak semata-mata hanya menjadi pengacara saja, tetapi mempunyai jalur karir alternatif. Nah, pengacara itu selain di firma hukum swasta bekerja di situ, jadi pengacara juga itu dapat meniti karirnya sebagai penasihat hukum internal, bisa juga menjadi karir dosen hukum, dan juga hakim. Tetapi perlu diingat lagi bahwa ia perlu melepas profesi advokatnya pada sektor publik, kejaksaan, dan pengadilan. Mungkin itu yang dapat saya paparkan pada materi hari ini. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya saya mau bertanya, Kak, apakah ada video yang bisa dipaparkan? Oh iya, videonya itu mencakup tentang bagaimana profesi pengacara itu bekerja. Boleh silakan diputar untuk ditunjukkan. It ain't fair, it ain't fair that
Baik, mungkin itu saja tadi video yang sudah dipaparkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan, atau ingin memberikan tanggapannya bagaimana, atau apa yang sudah dia dapatkan dari penjelasan pemateri tadi. Saya belum. Saya ingin bertanya. Saya belum mengerti apa bedanya kuliah S1 Hukum dengan PKPA. Bagaimana pemateri? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari adik Nia Ramadhani. Jadi, adik Nia Ramadhani ini bertanya tentang perbedaan antara kuliah S1 Hukum dengan PKPA ya. Nah, jadi perbedaannya itu terletak pada, jadi kuliah S1 Hukum itu lebih banyak belajar tentang teori. Tadi seperti yang disampaikan, di situ tuh lebih fokus kepada teori. Sedangkan PKPA itu atau pendidikan khusus profesi advokat itu lebih menekankan pada bagaimana cara praktik langsung di lapangan untuk menemui klien-kliennya. Selain itu juga diajarkan tentang metode persidangan dan turun lapangan pada PKPA itu sendiri. Nah, baik, bagaimana adiknya Ramadhani? Apakah tertarik dengan jurusan hukum ini? Profesi pengacara ini? Saya tertarik dengan jurusan ini karena membantu orang lain dalam urusan peradilan. Oke, baik, semoga dilancarkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, jadi itulah tadi. Terima kasih banyak kepada pemateri atas materi yang telah disampaikan, dan juga teman-teman yang sudah menyimak live streaming kami hari ini. Saya Putri Nulanisa selaku host. Mohon maaf jika selama memandu acara ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.